Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti Aulia dengan NIM 2301720 dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Partikel karya Di Lestari. Novel Supernova adalah salah satu karya terkenal dari penulis Indonesia Di Lestari. Novel ini merupakan bagian dari seri Supernova yang terdiri dari 6 buku yang dirilis pada tahun 2001 hingga 2014. Supernova bercerita tentang kisah cinta, perjuangan, dan petualangan sekelompok orang yang terhubung melalui mimpi. Mereka memiliki kemampuan untuk memasuki dunia mimpi satu sama lain dan berinteraksi di sana. Yang akan dibahas pada novel ini adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Partikel karya Di Lestari. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yang akan dibahas pada unsur intrinsik adalah alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Unsur intrinsik yang pertama adalah alur. Alur merupakan jalan cerita dari sebuah karya sastra. Alur yang digunakan pada novel Partikel adalah alur campuran, karena ceritanya kembali ke masa lalu yang dialami Zarah dan tokoh lainnya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Zarah. Zarah memiliki watak atau karakter yaitu yang pertama pintar, yaitu Zarah bisa mengerjakan semua soal pelajaran sekolah meskipun selama ini dia tidak pernah bersekolah formal. Yang kedua adalah ingin tahu. Zarah selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada gurunya di sekolah. Yang ketiga adalah suka alam atau pecinta alam. Zarah selalu merasa damai saat di alam daripada di rumahnya. Yang keempat yaitu mandiri. Sejak kejadian jurnal ayah yang dibakar ibu malam itu, Zarah sekarang tinggal di kebun ayah dekat desa Batu Luhur. Tokoh yang kedua adalah ayah. Sifat atau karakter dari ayah adalah yang pertama sayang keluarga. Ayah selalu siap mengantar kemanapun ibu Zarah dan Hara pergi. Yang kedua adalah pintar. Ayah termasuk salah satu aset penting yang dimiliki IPB karena kepintarannya. Yang ketiga, tidak mudah terhasut. Ayah tidak percaya semua berita buruk tentang Bukit Jambul. Ia tetap masuk di dalamnya meskipun banyak orang yang melarang. Yang keempat adalah tidak pantang menyerah. Ayah tidak menyerah untuk mendapatkan izin dari Abah untuk menikahi Aisyah. Yang ketiga adalah ibu yang bernama Aisyah. Sifat atau karakternya yaitu yang pertama pengertian. Ibu selalu menyiapkan makanan di meja 3 kali sehari untuk kami. Yang kedua adalah penyayang. Meskipun Zarah tidak meminta maaf kepada ibu, tapi ibu sudah memaafkannya. Yang ketiga adalah solehah. Setiap malam ibu selalu pergi pengajian di rumah Bu Ustazah. Yang keempat, berpikir secara logika. Zarah sudah memasuki umur 10 tahun. Seharusnya ia sudah duduk sekolah normal seperti anak-anak yang lain. Tokoh selanjutnya adalah Hara, yaitu adik dari Zarah. Sifat atau karakternya adalah yang pertama penyayang. Hara selalu sayang kakak meskipun kita terpisah jauh. Yang kedua penurut. Biarlah Hara yang menjadi anaknya seperti ibu mau, tidak seperti aku. Yang ketiga dewasa pemikirannya. Kakak pergi aja mencari ayah, biar Hara yang jaga ibu di sini. Selanjutnya ada Koso. Sifat atau karakter dari Koso adalah yang pertama, tidak pantang menyerah. Koso tetap mau belajar meskipun tahu ia mengidap penyakit yang tidak bisa mengingat pelajaran. Yang kedua, ingkar janji. Koso berjanji akan mengirimkan surat kepada Zarah, tapi tidak pernah dikirimkannya karena kehilangan alamat Zarah di Indonesia. Yang ketiga, tidak tahu terima kasih. Zarah rela tinggal kelas demi tetap sekelas dengan Koso, tapi Koso masih juga tergoda dengan Strom, pacar Zarah. Tokoh berikutnya adalah Paul. Sifat atau karakter dari Paul adalah yang pertama baik. Paul menawarkan Zarah untuk join dengan tim dan terbang ke London untuk melanjutkan karirnya di sana. Yang kedua bijaksana. Paul tahu Zarah tidak mempunyai saudara di London, maka ia menyediakan tempat untuk tempat tinggal Zarah. Yang ketiga adalah penyayang. Paul selalu menjadi tempat Zarah untuk menangis. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar. Latar merupakan waktu dan tempat kejadian dalam sebuah karya sastra. Yang pertama ada latar tempat, yaitu Batu Luhur. 3 kali seminggu ibu selalu mengunjungi Abah dan Umi di desa Batu Luhur. Yang kedua, rumah.
Setiap hari ibu selalu memasak di rumah untuk makan kami sekeluarga. Yang ketiga adalah Bukit Jambul. Ayah mengajakku memasuki Bukit Jambul yang diduga masyarakat setempat itu adalah tempat berkumpulnya semua jin di dunia. Yang keempat, kebun ayah. Zarah yang keluar dari rumah setelah peristiwa malam itu, ia sekarang menjadikan kebun ayah sebagai rumahnya. Latar kedua adalah latar waktu. Yang pertama, dini hari. Dini hari aku berjalan kaki ke sana supaya sepedaku tak mengundang kecurigaan warga. Yang kedua adalah siang. Iseng ku gerogoti jam tangan yang tersimpan di kantong ransel, dan terkejutlah aku. Setengah 12 siang. Yang ketiga adalah hari Minggu. Pada satu minggu, satu-satunya hari kosongku, aku berangkat ke Bukit Jambul. Yang keempat, pagi. Esok paginya aku dibangunkan oleh suara oa yang bersahut-sahutan bercampur tenggeret yang memekakkan hutan. Latar ketiga ada latar suasana. Yang pertama adalah suasana menyentuh. Sambil mengusap air matanya, ibu membelai rambutku. Maaf Zarah ibu, cuma kesal. Ibu nggak serius ngomong begitu. Kamu temani Hara ya, ibu mau baringan dulu. Suasana kedua adalah menegangkan. Pokoknya kalau sampai ada apa-apa dengan kehamilanku, itu pasti salah kamu, teriak ibu. Ayah membanting pintu, tak lama terdengar bunyi kayuhan sepeda. Ia akan menghilang lagi. Suasana ketiga yaitu menyenangkan. Rasa bingung tentang asal-muasal fotoku bisa ikut kompetisi perlahan tersaingi oleh rasa bangga dan bahagia. Selanjutnya sudut pandang. Pada novel ini, pengarang menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama yaitu Zarah atau tokoh utama dari novel tersebut, dan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada tema dan amanat. Tema yang diangkat pada novel Partikel adalah masalah lingkungan, kehidupan ekstraterestrial, mikologi, dan syamanisme. Kemudian untuk amanat adalah setiap manusia menghadapi dan menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran dan pantang menyerah, dan dapat menerima takdir karena setiap jalan kehidupan seseorang tidak selalu berjalan dengan baik dan kadang sulit ditebak. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang akan dibahas pada novel Partikel ini adalah biografi pengarang dan nilai-nilai yang terkandung pada novel. Yang pertama, biografi pengarang. Dewi Lestari Simangunsong atau yang biasa dipanggil Di, lahir 20 Januari 1976 di Bandung. Ia adalah seorang penulis dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Indonesia. Di lahir sebagai anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Yohan Simangunsong almarhum dan Tiurlan BR Siagian almarhumah. Novel pertamanya yang sensasional yaitu Supernova 1, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh dirilis pada tanggal 16 Februari 2001. Novel yang pertama ini laku 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari dan terjual kurang lebih 75.000 eksemplar. Dalam novel ini banyak menggunakan istilah sains dan cerita cinta. Di kemudian meluncurkan novel keduanya seri Supernova, yaitu Supernova 2 Akar pada tanggal 16 Oktober 2002 yang sempat menuai kontroversi. Pada bulan Januari 2005, Di merilis novel ketiga dari seri Supernova, yaitu Supernova 3 Petir. Lama tidak menghasilkan karya, pada bulan Agustus 2008, Di merilis novel terbarunya yaitu Recto Verso, yang merupakan paduan fiksi dan musik. Dan tahun 2009, Di menerbitkan novel Perahu Kertas. Tahun 2012, Di kembali mengeluarkan novel keempat seri Supernova yang berjudul Supernova 4 Partikel dengan tokoh utama Zarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Partikel yang pertama ada nilai pendidikan, yaitu setia kawan, toleransi, kebulatan tekad, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap hewan dan alam. Yang kedua adalah nilai religius. Agama memegang peranan pengertian kehidupan tertinggi. Agama merupakan suatu yang tidak dapat ditolak oleh semua anggota masyarakat. Karena itu, agama selalu berlaku dan tetap berlaku sebagai dasar penilaian perasaan manusia. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai sosial yang berisi pengorbanan, kemenangan, kekasih sayangan, kegotong royongan, dan kepedulian. Sekian
analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel partikel karya D. Lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.